untuk selanjutnya ke sesi kedua. Untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan, mohon untuk tidak ditanyakan kembali. Untuk penanya pertama kami persilakan. Ya, Ibu silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang mana saya diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Kebetulan tanah saya ada sisa waktu itu. Nah, sisanya itu udah dibangun JPO. Sedangkan saya sendiri juga bingung. Saya mau mengadu ke siapa? Ganti ruginya gitu, Bu Pak. Jadi ini saya mohon arahan dari Bapak Ibu. Saya harus kemana? Itu karena udah terbangun, Pak. JPO-nya udah terbangun. Iya, sekarang. Kurang lebih hampir 50. Iya, itu letaknya di Kelurahan Tanah Baru, di Beji. RT-nya RT 5 RW 10. Jalan Lontar. Maaf, kalau JPO apa, Bu? Itu loh jembatan yang penyeberangan itu loh. Jembatan penyeberangan. Iya. Oh iya. Jembatan penyeberangan orang. Iya, jembatan penyeberangan orang kan JPO. Kami letaknya di Lontar, Jalan Lontar, Gang Said, RT 5 RW 10. Ya. Dan saya bingungnya kok sudah dibangun, saya belum dikasih ganti rugi, itu aja. Nah, ini saya minta mohon arahan Ibu dan Bapak. Saya harus kemana melaporkan ini? Terima kasih. Sepertinya tidak perlu melaporkan, Bu. Ibu dengan dipanggil ke sini berarti akan dibayar. Ya, tinggal nanti Ibu sabar saja dibayarnya berapa ya, Pak? Ya. Itu yang sudah terpasang ya, Pak ya, tapi belum ada tangganya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koni. Saya mau bertanya masalah yang patok tadi Pak RT bilang itu. Mungkin tanah saya udah nggak ada patoknya karena tanah saya udah dibersihkan sama kontraktor. Itu nanti bagaimana gitu? Ya Pak, jadi saya perjelas di lahan Bu Poni. Jadi lahan Bu Poni itu kalau nggak salah bidang 224 sama bidang 225. Waktu itu tim Beko itu Pak D Bejo sama Pak Jul. Mereka dia pikir itu bidang yang sama. Itu semua diratain, Pak. Bahkan di tanah Bu Poni itu ada apa namanya? Fondasi tinggi 1,5 meter, lebar 30 cm. Tanah 300 meter. Itu memakan biaya. Waktu itu Bu Poni bangun itu sama saya sekitar dengan dana 3 sampai 40 juta ya, Bu. Di lahan itu pohon pisang sekitar 50 sampai 100. Pohon kelapa, pohon mangga, banyak pohon di situ. Dan itu sudah diratakan, Pak. Mungkin Pak Eko sudah tahu beritanya. Dan kita sudah bersurat. Mohon Pak Eko dengan tim nasib tanah Bu Poni seperti apa. Dalam artian harus segera dibayar. Karena itu sudah rata, Pak. Ya, saya beban moral karena Bu Poni itu nitip ke saya. Tanpa pengetahuan saya, itu tim kontraktor pengen gusur aja. Ya, sempat ada emosi di situ. Ya, akhirnya kan karena kembali lagi saya sudah diamanatin. Ya tolonglah Pak Eko, ini sudah berapa bulan Bu Poni yang 2 bulan ya? Iya, tolong Pak, ini tanah sudah rata Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Pak. Kalau tanahnya sudah, Bu Poni, maaf, kalau tanahnya ini sudah sertifikat, Bu, sebelumnya, itu tahun berapa, Bu? 2013. Mudah-mudahan kalau sudah sertifikat, Bu, bisa dilihat dari titik koordinat itu ya. Untuk selanjutnya penanya ketiga terakhir, Bapak dan Ibu silakan. Atau sambil ini mungkin dari Pak, ini kayaknya dari Pak Eko ya. Untuk pertanyaan Bu Siti dan Ibu Koni, untuk itu kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya menjelaskan ke Bu Siti terkait sisa tanah Ibu yang terkena JPO. Memang kami juga pada awalnya tidak mengetahui bidang tanah itu belum dibangun karena permohonan JPO itu meneruskan permohonan dari Dinas PU Bina Marga Kota Depok terhadap akses jalan, sehingga di lokasi tersebut
dibangun JPO. Nah, oleh tim pelaksana kontraktor ternyata pembangunan JPE Ibu memasuki tanah yang belum dibayar. Nah, dalam rangka proses tahapan untuk pembayaran pelaksanaan pengadaan tanah itu, makanya hari ini Ibu diundang untuk proses tanah Ibu nanti untuk dibayar sesuai dengan alasan yang ada. Mudah-mudahan ini bisa berproses cepat Bu, karena memang kemarin kami terakhir juga sudah musyawarah dengan Pak Lurah dan Pak RW sekitar untuk proses percepatan pembangunan JPO itu, karena JPO sekarang sudah dibangun tapi tidak ada tangga turun naiknya Pak, karena tanahnya belum ada untuk membangun tangga-tangganya. Makanya proses ini di Tanah Baru itu penambahan lahan itu terkait untuk jembatan penyeberangan orang di Jalan Lontar. Mudah-mudahan ini bisa cepat, bisa terrealisasi sesuai dengan keinginan warga sekitar Jalan Lontar. Dan terkait tanah Ibu tadi yang terpakai oleh tim kontraktor, memang kami secara pribadi dan institusi minta maaf Bu, karena memang teman-teman kontraktor itu juga kurang berkoordinasi dengan kami, karena memang kewenangannya beda ya. Dia pelaksana, kami hanya mengadakan pengadaan tanah, sehingga kami mungkin tidak segaris komando dengan mereka, sehingga mereka jalan sesuai dengan garis komandonya masing-masing. Coba intinya bahwa mudah-mudahan sudah ada data awal terhadap tanah Ibu yang disampaikan Pak RT tadi, bahwa sudah dilakukan fondasi sesuai luas ya Pak RT ya. Mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan luas sertifikat, sehingga secara koordinat luas tanah Ibu dengan luas tanah sertifikat itu bisa sesuai. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Dan hak Ibu, kalau memang Ibu keberatan tanah itu untuk digusur saat ini, ya silakan Ibu melakukan penolakan terhadap tanah Ibu karena masa belum dibayar. Itu merupakan hak Ibu. Kami tidak bisa menghalang-halangi atau menahan Ibu untuk tidak digunakan tanah Ibu karena merasa belum dibayar. Tapi secara tahapan dan aturan yang ada saat ini, kami akan memproses sesuai dengan posisi kebutuhan luasan tambahan tanah yang harus dibebaskan di wilayah Limo, khususnya Jalan Swadaya dan di Tanah Baru. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran buat Ibu bahwa proses ini nanti akan kita tindak lanjuti sampai pembayaran Bu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah menjelaskan. Baik, tadi masih ada satu lagi, kira-kira cukup Bapak dan Ibu? Cukup ya? Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Pak Mersidi gitu ya. Jadi ingin cepat-cepat segera. Intinya bahwa setelah kegiatan ini kami akan mengundang kembali, mungkin bisa 7 hari ke depan. Itu akan dilaksanakan konsultasi publik terkait dengan kesepakatan lokasi. Tapi tadi Pak RT menyampaikan bahwa di sini mayoritas sudah sepakat. Betul apa tidak? Berarti semua sepakat ya Pak ya? Kami juga di sini tidak bisa. Harganya buat makan. Ya itu Pak. Jadi di tahapan persiapan ini betul tadi yang disampaikan Pak bahwa itu adalah sepakat lokasinya Pak. Kalau harganya itu nanti di tahapan pelaksanaan. Bahkan Pak Eko sendiri itu tidak bisa Pak menawar. Itu adalah tim KJPP. Oh enggak Pak, tidak Pak. Itu ada tim namanya KJPP Pak. Maka mungkin Bapak di sini yang sudah pernah ya, Pak Haji mungkin pernah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi bahwa kalau Bapak tidak sepakat harga nanti ya di tahapan pelaksanaan itu ada mekanismenya tersendiri. Itu Pak. Tapi mudah-mudahan yang pasti harga, kalau menurut saya pribadi pasti lebih tinggi karena harga sekarang dong, bukan harga yang lalu. Gitu.
Tapi bukan patokan saya Pak, kalau saya secara pribadi gitu ya. Tapi nanti yang mudah-mudahan Pak, dan kalau bisa beli KJPP yang bagus Pak. Nah Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan bahwa itu akan ada konsultasi publik. Kami di sini tidak akan memaksa. Kalau misalkan minggu depan mau dilaksanakan konsultasi publik, kami ya dengan senang hati bisa bertemu dengan Bapak Ibu lagi. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu hari ini, sebenarnya kami jarang menawarkan seperti ini. Tapi karena ini adalah percepatan, misalkan hari ini Pak, Bu, yang di depan kami ingin konsultasi publik hari ini, kami kembalikan ke Bapak terserah. Iya, sama Pak. Makanya kami juga suka dikomplain, ngapain sih kami undang-undang lagi Pak. Tapi ya itu tahapannya seperti itu. Jadi saya kembalikan ke forum, ke Bapak dan Ibu yang pemilik bidang. Jadi sepakat apabila konsultasi publik hari ini dilaksanakan. Ini bukan dari kami ya Pak ya, tapi ini adalah aspirasi dari Bapak dan Ibu. Dan nanti mohon ada perwakilan warga untuk tanda tangan di berita acara sosialisasi dan pendataan awal bahwa Bapak dan Ibu sepakat untuk dilaksanakan konsultasi publik di hari ini. Apalagi saya direkam nanti itu dari kami di sini gitu ya yang memutuskan konsultasi publik gitu ya. Izin Pak Herdi, ya mungkin lebih baik dicek dulu mengenai daftar hadirnya, apakah memang sudah hadir semua, sudah sepakat semua atau belum. Bagaimana terhadap misalnya yang belum daftar ataupun tidak bisa hadir hari ini, mungkin perlu dicek dulu Pak mengenai absensinya. Daftar hadir bawa ke depan. Ngapain kemarin gue diukur-ukur kalau kamu bersosialisasi? Ini yang sedikit dulu ya, yang di Kecamatan Bimo ya, karena baru ini ada 3 itu Bu Siti, Ari, terus Mansyah. Itu udah betul ya. Jadi ini desa Tanah Baru ya. Berarti Tanah Baru ini sudah clear 3 ya. Karena jangan sampai nanti kami harus mengundang kembali gitu ya. Terus untuk yang di Kelurahan Limo, di sini tertanda tangan di dalam daftar hadir itu ada 43. Kurang ya. Kira-kira ada tetangga Bapak Ibu yang belum hadir yang di swadaya. Atau gini saja Bapak dan Ibu, mohon izin Pak Andi. Berarti yang hadir ini semua sepakat ya Pak ya, kalau misalkan konsultasi publik. Karena kesepakatan ini bagi kami itu sangat berharga Bapak dan Ibu. Karena Pak, takutnya kalau minggu depan nanti berubah lagi gitu. Jadi mohon izin untuk tim semuanya. Jadi yang hadir di sini 43. Mungkin mudah-mudahan di acara kita kan nanti mungkin sampai jam 12 atau jam 1 masih ada yang bisa datang dan berkenan tetap isi ini, mudah-mudahan gitu ya. Jadi terpenuhi tadi 55 ya. Baiklah Bapak dan Ibu, sudah kita sepakati bahwa untuk kegiatan kesepakatan lokasi itu akan dilaksanakan di hari ini. Dan mohon izin, sebenarnya kami selalu membawa kemana-mana, jadi bukan kami menyediakan berita acaranya ya, kebetulan memang sudah ada di laptop. Izinkan Bapak dan kami, maaf ya, Bapak dan Ibu, kami membacakan kesepakatan. Kami terbuka Pak ya, di sini tidak ada ini. Di sini berita acara kesepakatan lokasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi. Pada hari ini Selasa tanggal 4 bulan April tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Limo telah dilaksanakan konsultasi publik rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo. Ini untuk di Kelurahan Limo. Di sini tertulis jumlah peserta yang hadir. Tadi sementara kan baru 46 ya yang hadir. Nanti berapa orang? Jumlah pihak yang berhak kuasa sepakat dengan rencana lokasi. Jadi nanti akan diketahuinya pada saat terakhir berapa yang sepakat. 3. Jumlah pihak yang kuasa yang tidak sepakat. Nah ini juga nanti akan diketahui pas terakhir acara ada berapa.
jumlah pihak yang berhak kuasa yang tidak hadir dan dianggap sepakat tadi ya, yang 3 kali yang dijelaskan oleh Bu Aida, 3 kali tidak hadir itu dianggap sepakat. Jadi kalau di konsultasi pertama itu tidak ada ya. Nah di sini ada kolom, maaf ya sebelumnya. Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami buat format seperti ini sesuai dengan lampiran Permen ATR 19. Itu Bapak dan Ibu silahkan nanti bisa lihat. Di sini ada tim persiapan pengadaan tanah. Ini kalau bisa di print kembali. Kalau bisa saya pilihnya 1 halaman yang tim persiapan pengadaan tanah. Ini di sini kolom tim persiapan pengadaan tanah. Di sini ada nama dan tanda tangan. Di sini termasuk tadi Pak Camat, Pak Lurah, juga kami tim persiapan akan tanda tangan di sini. Nah sekarang Bapak dan Ibu tanda tangan di mana? Ini ada lagi di kolom atau tabel pihak yang berhak. Pihak di sini nomor, ada nama, ada kolom sepakat, ada kolom tidak sepakat. Nah nama di sini tolong tulis nama sesuai dengan KTP Bapak dan Ibu, jangan sampai itu yang biasanya menyulitkan kali. Kalau seandainya di sini ada yang dikuasakan atau tanahnya misalkan masih atas nama orang lain, misalkan waris, ini tulis nama misalkan dikuasakan, nama pemilik tanahnya dulu, baru garis miring yang menerima kuasa, termasuk juga waris. Karena kami di sini di pengadaan tidak begitu mutlak harus bikin dulu surat keterangan ahli waris, tidak. Kami cukup dengan ada surat keterangan waris, biasanya kalau di daerah saya itu warna kuning gitu ya. Tapi nanti pada saat pelaksanaan tolong dilengkapi.